Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rina Karasmarani dengan NIM F.11.21.21.0122 dari kelas B pagi angkatan 2021. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Psikologi Lintas Budaya yang bertema kontak budaya dan akulturasi, budaya dan berpikir dialektik dengan dosen pengampu Ibu Kimi Katkar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kontak budaya dan akulturasi. Kontak budaya terdiri dari ras, agama, etnis, perdagangan, politik, kolonialisme, pergaulan antar bangsa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi. Akulturasi tersendiri yaitu fenomena yang terjadi ketika kelompok-kelompok individu yang memiliki budaya berbeda terlibat kontak-kontak langsung. Terjadinya ini merupakan perubahan budaya dan perubahan psikologis. Dan sikap yang harus kita lakukan terhadap akulturasi terhadap budaya ini yaitu integrasi. Integrasi sendiri yaitu ketika individu atau kelompok mengadopsi norma-norma dari budaya asing dan kita tuh sambil mempertahankan budaya asal kita. Akulturasi sendiri terdiri dari banyak hal. Yang pertama ada konflik, culture shock, etnosentrisme, xenofobia, teknologi, dan bahasa. Di sini saya akan mengambil contoh akulturasi etnik dari daerah yaitu bahasa. Saya ingin mengambil contoh bahasa di sini yaitu dengan judul Bahasa Semarang keluar dari patron bahasa Jawa karena akulturasi budaya bahasa. Bahasa tersendiri bersifat dinamis. Instrumen komunikasi masyarakat ini bisa jadi berubah sesuai di mana lokasinya berada dan situasi yang sering dihadapi. Termasuk dalam hal ini adalah bahasa Jawa yang digunakan di kota Semarang. Hal itu juga dialami sekaligus juga dikaji oleh Hartono Samijan, peneliti bahasa kota Semarang dalam buku Halah Pokokmen. Secara umum tingkat tutur dibagi 3, yaitu kromo inggil, kromo madya, dan ngoko. Semakin jauh dari pusat kebudayaan, bahasa akan semakin bergeser. Faktornya tentu ada banyak, terutama kegencaran pengaruh budaya asing yang dibawa oleh kaum pendatang. Fenomena ini terjadi di kawasan pesisir kota Semarang. Di Semarang sendiri yang dipenuhi akulturasi budaya, pengungkapan bahasanya tidak begitu mematuhi patron. Misalnya saja panggilan Raden atau Ndoro tidak begitu dikenal di sini. Namun lebih akrab dipanggil dengan juragan. Gaya bicara orang Semarang juga lugas dan apa adanya. Nada suara yang diungkapkan juga cenderung tinggi dan tidak takut dianggap uraan. Selain itu juga tidak begitu mengindahkan kromo inggil atau bahkan salah menempatkan kromo inggil. Gaya bicara yang digunakan cenderung praktis. Yang kedua, saya mengambil contoh yang ada di kota Semarang, yaitu minuman congyang. Minuman beralkohol hasil akulturasi dari budaya Jawa dan Tiongkok. Kota Semarang sendiri memiliki banyak macam kuliner. Selain makanan, ada pula produk minuman beralkohol yang juga tercipta dari perpaduan bahasa budaya Jawa dan Tiongkok. Congyang namanya. Meski sebenarnya dalam kemasannya diberi nama cap 3 orang, warga kota Semarang sering menyebutnya dengan nama congyang. Congyang sendiri merupakan hasil fermentasi beras dan gula pasir, spirit, perasa kopi mocha, pewarna makanan, yang dilengkapi dengan beberapa kandungan lain yang tergolong dalam alkohol tipe B.
Tokoh penting di balik penciptaannya Chongyang tersendiri adalah seorang kakek yang biasa disapa Koh Tiong. Dia adalah pewaris generasi peracik obat berdarah Tionghoa yang menetap di kota Semarang. Dari tangan Kyoh Tong ini, Chongyang melegenda hingga sekarang. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang budaya, kreativitas, dan berpikir dialektis. Keberagaman budaya dapat meningkatkan seseorang untuk mempelajari bagaimana suatu generasi menyelesaikan sebuah masalah. Kegagalan dan keberhasilan terlaksananya suatu ide, gagasan ataupun solusi pada sebuah generasi dari budaya tertentu akan mampu menghasilkan pemaknaan baru sebagai upaya adaptif pada generasi berikutnya. Berpikir secara dialektis membantu kita untuk menyadari bahwa pengalaman kita sering terjadi di antara dua fenomena yang berbeda. Perspektif ini sangat berguna untuk komunikasi karena ketika kita berpikir dialektis, membuat kita berpikir secara rasional. Berpikir secara dialektis membantu kita melihat kompleksitas dalam budaya dan identitas karena tidak memungkinkan terjadinya dikotomi. Dikotomi tersendiri itu sering disebut dengan salah atau benar, lebih ke dua arah yang baik dan buruk. Dialektika statis dinamis. Dialektika statis dinamis ini menunjukkan bahwa budaya dan komunikasi itu berubah dari waktu ke waktu, namun seringkali tampak dan dialami sebagai sesuatu yang stabil. Meskipun benar bahwa kepercayaan dan praktik budaya kita berakar dari masa lalu, kategori budaya yang dianggap stabil oleh sebagian besar dari kita, seperti ras dan gender, telah berubah secara dramatis hanya dalam 5 tahun terakhir ini. Di sini saya akan mengambil contoh yang ada di sekitar saya, seperti gender. Dulu kita dari era R.A. Kartini, beliau sangat ingin mengangkat derajat perempuan. Derajat perempuan yang sama dengan laki-laki atau bahkan lebih. Seperti bisa bekerja, bisa melakukan pekerjaan yang berat, atau bahkan sekolah yang tinggi dan sebagainya. Pada masa sekarang ini kita bisa melihat bahwa semua itu bisa tercapai oleh perempuan. Di sekitar saya contohnya seorang suami istri yang mempunyai 2 anak. Sang suami di rumah tidak bekerja. Yang bekerja yaitu sang istri. Di rumah dia membuka usaha dengan banyak karyawan perempuan yang setiap harinya bekerja dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dengan menggunakan pakaian informal, bahasa yang mereka pakai juga informal. Tidak terjadi perbedaan antara bos dan karyawannya. Tetapi mereka termasuk sering saling menghormati satu sama lain dan mengerti tata krama. Dan dengan adanya berpikir secara dialektis ini, pemikiran kita bisa terbuka bahwa masa kini perempuan juga bisa sekolah yang tinggi, bekerja atau melakukan pekerjaan yang berat tanpa membeda-bedakan ras dan gender kita. Demikian video yang bisa saya sampaikan dengan berjudul Kontak Budaya dan Akulturasi Budaya dan Berpikir Dialektik untuk memenuhi nilai ulangan tengah semester Psikologi Lintas Budaya yang diampu oleh Ibu Kimi Katkar. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.